Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Dr. Yanuar Ardani, Magister Kesehatan, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Psikosomatis, selaku narasumber kita pagi ini. Kemudian yang terhormat, Ketua KSKL RSUP Dr. Karyadi, Dr. Eri Budiarti, Spesialis THTKL Konsultan MSI Med. Yang kami hormati, KPS IKTHTKL FK Undip, Dr. Ana Mailasari KD, Spesialis THTKL Konsultan MSI Med. Yang kami hormati Kepala Bagian IKTHTKL FK Undip, Dr. Yanuar Iman Santosa, Spesialis THTKL FK Undip. Kemudian yang kami hormati Dr. Firman, Spesialis THTKL Konsultan MSI Med, selaku moderator pada kegiatan kuliah tamu kita pada pagi hari ini, serta seluruh staf IKTHTKL yang telah hadir dalam kegiatan kuliah tamu dalam perawatan paliatif pada pasien THTBKL, seluruh sejawat PPDS dan dokter muda yang sudah bergabung. Selamat datang KSM IKTHTKL FK Undip. Selamat datang dalam ruang diskusi IKTHTKL KSM THTKL lantai 3 ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah tamu pada hari ini dengan topik perawatan paliatif pada pasien THT-BKL. Pada kegiatan tamu hari ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Yanuar, yang nantinya akan menyampaikan berbagai macam ilmu dan informasi, khususnya di bidang paliatif untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan yang akan diberikan oleh KPS IKTHTKL kepada Dr. Ana Mailasari. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bagian IKTHTKL, yang saya hormati Ketua KSM THTKL RSUP Dr. Karyadi Semarang, seluruh staf Prodi PPDS IKTHTKL FK Undip, dan terutama yang saya hormati narasumber kami pada pagi hari ini, Dr. Yanuar Ardani, MKes SPPD PSI, dan serta seluruh PPDS dan dokter muda yang mengikuti kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan dan berdiskusi mengenai perawatan paliatif pada pasien THT-BKL. Tentu saja ini bagi kami ilmu baru mungkin, Dok. Jadi karena kami belum terlalu banyak terpapar mengenai terapi paliatif pada pasien-pasien terutama onkologi ya, banyak yang end stage sehingga membutuhkan terapi paliatif di mana tentu saja kita tetap memberikan terapi pada pasien tapi mungkin tidak bisa menjanjikan kesembuhan seperti itu mungkin ya, Dok. Ya, nanti untuk jelasnya kita bisa melihat dan mendengarkan dari narasumber kita, dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh diskusi kasus yang akan dipandu oleh Dr. Willy selaku moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya seluruh staf
PPDS, dokter muda, dan tentu saja narasumber. Demikian, semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ana atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi materi, selagi kita masih fresh pagi-pagi, kita lakukan foto bersama terlebih dahulu, Dok. Untuk panitia mohon disiapkan, mungkin di belakang aja ada spanduknya, mumpung masih seger-seger. Posisinya udah ada gitu, nggak usah. Ya, kalau cukup untuk semuanya. Yang tinggi bisa di belakang, jadi yang di belakang 2 staff. Pak Dante merapat ke Pak Ari. Ya. Ya. Lima boleh dong 5. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke sesi materi yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Willy Yusmawan, spesialis THT BKL, subspesialis onkologi konsultan MSI Med. Kepada Dr. Willy kami persilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Pertama Ketua Bagian IKTH TKL FK Undip, Dr. Yanwar Iman Santoso, Ibu KPS, Dr. Anna Maila Sari Kusuma Dewi, Spesialis TKL, Subspesialis Rinologi Konsultan MSI Med. Kemudian seluruh staf yang hadir pada pagi hari ini, Dr. Zulfikar, Dr. Pujo, Dr. Dian Ayu, dan Dr. Eri. Kemudian khusus untuk pembicara hari ini yaitu Dr. Yanwar Ardani, Spesialis Penyakit Dalam, konsultan PSI apa dong? Psikosomatis ya. Saya kira paliatif tadi, bukan ya psikosomatis ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya yang kemudian pada hari ini, pada acara kuliah tamu, saya harapkan bisa memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih
komprehensif kepada kita, karena tentunya ini kan kadang-kadang menimbulkan suatu pertanyaan, apakah sih sebenarnya terapi paliatif itu? Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita kemudian melakukan treatment kepada pasien, pengobatan atau tata laksana, maka tujuan kita seakan-akan 90% adalah kuratif atau pengobatan. Akan tetapi pasien datang ke rumah sakit kadang-kadang tidak dalam kondisi yang ideal. Ada yang datang dalam kondisi yang end stage atau stadium lanjut untuk tumor, atau untuk penyakit-penyakit lain dengan kondisi komorbid yang banyak, sehingga kemudian harapan kesembuhannya bisa dikatakan minimal, dan kemudian kita harus jatuh pada pilihan ada terapi pendamping atau paliatif ini. Mungkin dalam terminologi yang sempit, paliatif hanyalah penambahan terapi anti nyeri, tetapi tentunya kalau saya coba kemarin melihat, membaca definisinya adalah terapi yang kemudian memperhatikan aspek yang cukup luas selain kuratif. Jadi ada terapi anti nyeri, kemudian peningkatan kualitas hidup, kemudian juga aspek psikososial. Dan harapan kami pagi ini Dr. Yanwar Ardhani bisa memberikan informasi kepada kita, pemahaman kepada kita, terkhusus untuk adik-adik PPDS dan beberapa atau adik-adik mahasiswa dokter muda yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kita semua lebih paham, lebih tahu, dan lebih mengerti tentang apa itu terapi paliatif. Waktu kami persilakan, dokter. Terima kasih. Cek ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Kepala Bagian Ilmu THTKL, Kepala Program Studi, dan Kepala KSM, kemudian segenap guru-guru saya yang juga dulu saat saya menjalani koas membimbing saya juga. Pada hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi ilmu tentang paliatif. Jadi memang kebetulan saya seorang konsultan psikosomatik paliatif. Jadi saat ini psikosomatik menggabungkan diri dengan paliatif. Harapannya memang karena banyak sekali terapi-terapi paliatif itu yang sifatnya malah non medis. Jadi banyak-banyak kepada psikis dan sosial seperti yang disampaikan oleh Dr. Willy. Oleh karena itu saya sedikit berbagi, memang sejauh ini sudah banyak kasus-kasus yang di THT di Karyadi yang dikonsulkan kepada tim paliatif. Saya sebagai ketua tim sangat berterima kasih, dan harapannya tim paliatif serta pelayanan paliatif di Karyadi bisa terus berkembang. Kebetulan saya mengambil konsultan di UI RSCM, di mana di sana memang ilmu paliatifnya sudah cukup berkembang dan berjalan beriringan dengan keilmuan yang lain. Oleh karena itu, izinkan saya sedikit share tentang paliatif, sedikit mengingatkan dan berbagi ilmu. Jadi paliatif adalah pendekatan, memang benar disampaikan Dr. Willy, yang untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dengan mencegah nyeri dan penderitaan pada pasien dengan mengidentifikasi dan meningkatkan asesmen serta treatment terhadap nyeri dan permasalahan lain berupa psikis, sosial, dan spiritual. Jadi memang pada prinsipnya kami tim paliatif tidak terlalu banyak mencampuri urusan terapi medis dari DPJP utama, karena DPJP utama pasti sudah banyak mempertimbangkan hal A dan B dan sebagainya. Jadi pilihan kemo yang paling tepat, pilihan radiasi paling tepat, pilihan obat-obat paling tepat pasti sudah ditentukan. Jadi kami lebih melihat aspek yang mungkin belum tercakup, yaitu aspek fisik, sosial, dan spiritual. Memang kadang banyak sekali anggapan yang menganggap bahwa terutama di dimensi pelayanan paliatif ya, menganggap bahwa jika paliatif nanti akan banyak sekali hambatan dalam pemberian pelayanan seperti kemoterapi yang terbatas, antibiotik yang terbatas, dan sebagainya. Padahal sebenarnya paliatif itu kita bukan membatasi, tapi melihat kebutuhan pasien seperti apa. Jadi seandainya pasien memang tidak membutuhkan kemoterapi regimen utama dan tambahan, apakah masih harus diberikan, ataukah cukup yang tambahan saja, seperti itu. Jadi sifatnya lebih pada mengasesmen kembali kebutuhan pasien seperti apa.
Jadi kita ada aspek fisik, psikoemosional, kualitas hidup penderita, sosial, dan spiritual. Ini semua kita akses. Jadi kalau memang seorang paliatif itu memang biasanya dalam menggarap satu pasien itu cukup waktu yang lama karena kita menanyakan psikoemosional, spiritual, dan sosial begitu. Jadi memang kalau seorang paliatif itu memang benar-benar saya menganggapnya separuh ustadz karena kita sudah harus mengingatkan spiritual, kemudian mengingatkan sholat, begitu, mengingatkan istighfar, begitulah. Kadang pada awal saya praktek itu juga risih gitu loh. Saya sendiri itu bukan orang yang sealim itu kok mengingatkan begitu. Tapi ternyata ya itu tugas kita dan ternyata nanti dampaknya akan sangat positif. Kemudian ini adalah grafiknya di mana pada awal itu memang kuratif dan life prolonging treatment itu cukup besar. Kemudian di akhirnya menjadi paliatif dan terakhir di hospice care day to month. Jadi memang banyak anggapan yang menganggap kalau paliatif itu mempercepat kematian. Jadi kalau sudah paliatif itu ya kita usahakan jangan lama-lama lagi lah begitu. Tapi ternyata paliatif itu tidak mempercepat dan tidak memperlambat. Kadang malah memperlambat kematian karena pasien saat di awal saat dia di curative and life prolonging treatment dengan psikoterapi suportif kemudian advanced care planning itu malah dia justru bisa menjalani hidup dengan lebih baik kualitasnya dan malah memperpanjang kehidupan. Dan ini nanti masing-masing memiliki tempat. Artinya kalau jadi apakah paliatif itu harus di awal, di tengah atau di akhir? Itu memang kita bisa di semua fase perawatan tetapi beda pendekatan. Kalau di awal misalnya pasien terdiagnosis CA nasofaring stadium 1 begitu. Paliatif tempatnya adalah sebagai psikoterapi suportif. Jadi diberi semangat, kemudian ditentukan Bapak nanti mau kemonya berapa fase, setelah ini mau kemo di mana dan sebagainya. Jadi lebih ke arah breaking bad news, advance care planning itu kalau masih di awal. Kemudian di tengah-tengah pasien sudah mulai menurun kondisinya, kita mulai mempertimbangkan kepada sifatnya yang lebih buruk lagi yaitu ke advance directive. Jadi pasien ini besok wasiatnya mau apa, kemudian terapi-terapi nyeri, terapi manajemen nyeri, manajemen air hayat mulai diterapkan. Dan akhirnya di hospice care ini memang benar-benar di akhir kehidupan hospice ini yang memang biasanya sudah di bangsal Raja Wali yang memang tinggal berapa hari lagi atau berapa jam lagi meninggal. Di sini ada seperti edukasi DNR, kemudian nanti ada kita mulai withdrawal, withhold itu di hospice ini nanti mulai masuk dan memang saat kita memberikan edukasi-edukasi terkait DNR, kemudian withdrawal itu kita harus menjelaskan prognostik. Jadi kadang pasien itu bertanya, prognosis itu berapa lama begitu. Kalau kita memakai acuan 5-year survival rate sepertinya agak sulit karena kan itu kan untuk sebuah diagnosis contohnya adalah CA nasofaring itu 5-year survival rate-nya ada. Tapi kalau sudah end of life care itu kita memakainya adalah palliative performance index. Jadi semakin tinggi palliatif performanya, dia akan semakin rendah daya tahan hidupnya. Biasanya kurang dari 3 minggu. Jadi kalau skornya semakin tinggi berarti daya hidupnya kurang dari 3 minggu dan ini kita berikan info kepada pasien. Nanti akan banyak sekali permasalahan dalam penyampaian itu. Seperti misalnya pasien yang selalu keluarga yang berpesan, dok jangan disampaikan kepada pasien, nanti pasien ngedrop. Terus kemudian ada keluarga yang tidak ingin tahu, atau keluarga yang selalu inginnya tetap baik, diusahakan semaksimal mungkin lah. Ini nanti saya harap sih setelah kuliah ini bisa ditemukan solusi bersama, artinya bisa belajar bagaimana sih cara-cara untuk memberikan edukasi yang baik dan nyaman. Gitu. Oke, ini penyakit kronis di rumah sakit di mana memang sebagian besar membutuhkan perawatan paliatif. Jadi paliatif tidak harus selalu kanker, jadi pasien-pasien yang memang end of life care cukup berat, itu juga perlu perawatan paliatif. Ini kenapa seorang spesialis THT PKL perlu belajar paliatif, karena memang sebenarnya paliatif itu tidak hanya yang mengancam kehidupan, tapi juga yang kecacatan menetap. Contoh adalah pasien yang mungkin dulu pernah trauma kerja atau baru trauma yang akhirnya menyebabkan ketulian. Ini sebenarnya adalah pasien paliatif karena dia ada kecacatan menetap walaupun tidak mengancam kehidupan. Nah, di sini kita harus meningkatkan kualitas hidupnya tadi dengan caranya adalah dengan rehabilitasi medik, kemudian psikoterapi suportif dan memang perlu diingat banyak pasien-pasien yang ada kecacatan menetap itu selalu ada gangguan terhadap psikis. Dan ini seringnya memperberat penyakit utama.
Begitu. Saya beberapa kali melakukan riset dan pengalaman klinis, ternyata beberapa pasien yang end of life care dengan kondisi psikis yang lebih baik itu mendapatkan daya tahan hidup yang lebih baik. Jadi kalau dia lebih semangat hidup, walaupun sakitnya seberat apapun, ternyata lebih survival daripada yang mungkin survivalnya atau penyakitnya tidak terlalu berat, tapi daya tahan hidupnya sangat kurang. Begitu, itu akan lebih memperburuk kondisinya. Jadi memang di tertiary care level ini memerlukan banyak sekali support dari pelayanan paliatif. Seperti itu. Dan seandainya pun paliatif itu sudah dari sini, misalnya dari sini pasien sudah tidak ada tindakan, pasien nasofaring, pasien kanker-kanker yang lain atau kecacatan yang lain, kita kembalikan kepada RSUD ataupun RS di setempat. Itu yang mengolah adalah seorang spesialis THT yang non subspesialis, begitu. Artinya ya dikelola seperti biasa dengan pelayanan paliatifnya di daerah. Oke. Jadi pelayanan paliatif ini sudah masuk kepada pendidikan profesi dokter Indonesia. Jadi memang sebenarnya masuk kepada dokter umum, di mana dengan tingkat keterampilannya adalah 4 untuk manajemen nyeri, kemudian evaluasi gejala, penanganan psikososial, spiritual, seperti itu. Dan ini ada beberapa pasien THT KL yang memang memerlukan perawatan paliatif, seperti ada kanker nasofaring, kelainan-kelainan yang ada di oral, ringel, nasofaringel, dan 59% pasien kanker kepala leher meninggal akibat penyakitnya. Sehingga ini memerlukan pelayanan di fase paliatif. Oke, jadi memang kalau ditanya kenapa kok saya sangat berminat kepada paliatif, jadi saya dulu PPDSA tidak pernah ditolak pasien untuk DNR. Setiap edukasi itu selalu berhasil untuk DNR. Ternyata dan itu menjadi kenapa ya kok kayak gitu. Ternyata memang kita ada teknik yang memang untuk breaking bad news, dan ternyata DNR ini kunci untuk yang pertama adalah keamanan kita dalam hukum. Setelah DNR, beberapa pasien yang non DNR itu rentan sekali terhadap komplain. Jadi komplain yang membawa sampai ke kepolisian itu karena non DNR dan ternyata meninggal secara mendadak. Kemudian yang kedua adalah DNR ini sebenarnya bisa untuk cost efektif, cost efisien, dan yang terakhir adalah untuk menentukan tindakan lanjutan. Jadi misalnya pasien sudah stuck begitu ya, stuck sudah 1 bulan nggak bisa pindah ruangan, tapi ICU nggak bisa lepas venti. Ini kuncinya adalah setelah DNR ini. Jadi setelah dia do not resuscitate, kita harus bisa menentukan. Nah, di sini mau pindah ruangan, mau home care, atau dia mau dilepas atau kita withdrawal. Jadi titiknya adalah di sana. Dan bahkan di tim paliatif kita sudah punya sebuah mekanisme namanya palliative board. Jadi kadang ada pasien-pasien yang mungkin Bapak Ibu DPJP, kemudian rekan PPDS yang mengalami stagnansi. Kok sudah beberapa bulan ini keluarga menolak pulang, keluarga kok tidak mau dikurangi obatnya, kok tidak mau rujuk ke rumah sakit daerah. Nah, ini kita ada sebuah mekanisme palliative board di mana memang dengan direksi. Jadi di rumah sakit vertikal lain itu direksi sangat support terhadap paliatif. Jadi apakah pasien ini harus dipaksa pulang atau harus seperti apa, itu kita bicarakan melalui sebuah forum diskusi bersama dengan direksi melalui mekanisme palliative board gitu. Oke. Jadi ini principle of palliative care di mana memang kita menyediakan mengurangi nyeri, kemudian kita menganggap sebuah kematian sebagai kematian yang normal, kemudian kita mengintegrasikan berbagai aspek psikososial dan spiritual, kemudian support sistemnya, serta family, dukungan keluarga. Jadi memang kalau paliatif itu kita memang menanyakan sampai nanti kalau pulang apakah sudah ada yang merawat di rumah, kemudian caregiver-nya siapa, ibadahnya bagaimana. Kemudian kita juga mempertimbangkan aspek-aspek lain. Jadi saya sedikit share untuk pengalaman saya di sini bahwa kadang pasien yang stagnansi begitu ya, stagnansi sampai 1 bulan, tidak ada perbaikan, tidak ada perburukan, itu kadang banyak sekali fase yang tidak selesai di sini. Artinya kadang masih ada hambatan-hambatan yang sifatnya malah non medis gitu. Jadi mungkin rekan-rekan di sini banyak yang istilahnya apakah perlu ya saya menanyakan kira-kira Bu, apa ada masalah di dunia ini yang belum selesai? Kadang ada pertanyaan seperti itu. Apakah perlu? Ternyata perlu. Begitu. Menanyakan juga apakah mungkin ada hal-hal yang berbau non medis yang masih menghambat kematian eyang begitu. Ternyata memang perlu, dan setelah itu diselesaikan ternyata kok cepat baik begitu. Dan ini saya harap rekan-rekan kalau nanti mungkin sudah bingung
harus gimana ya ini ya, pasien sudah saya ini kan ya kok masih gini aja, nggak saya gini kan ya kok begini aja. Mungkin kita harus menggali aspek yang psikososial budaya tadi, apalagi di daerah Jawa yang masih cukup kental gitu. Kemudian saya lanjutkan. Jadi di sini pasien awalnya stabil, kemudian menjadi penurunan kesadaran, deteriorating, terminal, dan akhirnya membutuhkan penguatan, bereavement. Jadi kalau pasien yang sudah memang tidak sadar begitu di bangsa saat rekan-rekan semua visit itu kita apa sih yang kita lakukan? Ya kita lakukan seringnya adalah bereavement, ya sudah sabar keluarga, kita siapkan untuk kemungkinan terburuk seperti itu. Dan terminal pun saat terminal kita sudah mulai menyiapkan untuk hari-hari akhir kehidupan. Jadi kadang ada yang salah saat konsul paliatif itu kita, wah nanti kalau sama paliatif ditanya mau dimakamin di mana, nanti warisnya gimana begitu. Jadi terus keluarga tersinggung. Memang benar, beberapa kali kalau kita tanya seperti itu keluarga banyak yang tersinggung. Tapi kalau kita menanyakan tentang kesiapan atau kemungkinan terburuk itu keluarga akan lebih siap. Jadi setiap saya edukasi terhadap keluarga pasien kondisi buruk itu selalu saya menyampaikan dua. Ini 50% bisa baik lagi dengan izin Allah, dengan mukjizat dari Allah ini bisa baik lagi. Tapi 50% bisa memburuk dan meninggal. Nah, ini kita siapkan untuk kemungkinan meninggal. Kira-kira keluarga sudah siap belum? Kemudian urusan-urusan di dunia sudah diselesaikan atau belum? Ini kita tanyakan, disampaikan di situ. Terus kemudian apakah masalah saudara, waris, utang piutang sudah diselesaikan atau belum? Gitu. Ternyata qadarullahnya setelah ditanya pas seperti itu keluarga malah lebih seringnya lebih welcome. Jadi terus, ya dok, memang ternyata masih nunggu anak yang ini, ternyata bapak tuh dulu pengenannya begini, dan bahkan saat stagnasi begitu, itu akhirnya keluarga bilang, dok dibawa pulang aja. Nah, akhirnya kan jadi ada solusi kan, dibawa pulang aja. Atau misalnya dibawa ke rumah sakit umum terdekat. Itu dari kita sebagai tim paliatif memfasilitasi. Jadi, walaupun kondisi pasien CA nasofaring metas, sudah penurunan kesadaran, dia dari Kudus. Dok minta rujuk ke KSH Kudus begitu, KSH Pati begitu, atau Mardi Mulyo. Itu kita bisa. Jadi jangan khawatir, oh nanti kalau di sana ditolak dong, nanti di sana tidak diterima. Tidak, kita dengan pengantar dari tim paliatif menyatakan bahwa ini pasien paliatif itu akan bisa diterima. Jadi di sana pun akan siap menerima untuk pelayanan paliatif, bukan kuratif. Begitu. Jadi kalau memang ada yang kok seperti ini terus kondisinya cenderung penurunan kesadaran tapi stagnan begitu, itu kita tahu seperti itu. Seandainya pun keluarga dibawa pulang itu juga boleh, tapi memang kita harus ingat kepada hak-hak pasien yang 3, cairan, oksigen, sama nutrisi. Cukup itu aja, jadi tidak perlu lagi dipikirkan nanti kalau di rumah antibiotiknya lanjutnya gimana. Itu tidak lagi kita pikirkan. Jadi yang kita pikirkan hanya, Bu, tolong diberikan oksigen, tolong tetap diberikan cairan melalui NGT, sama nutrisinya melalui NGT entramik misalnya seperti itu. Jadi cukup 3 itu yang kita pesankan kepada keluarga, nanti setelah itu dibawa pulang. Terlepas nanti rawat luka, ganti balut, itu nanti mungkin bisa dibantu oleh tim dari manajer pelayanan pasien MPP seperti itu. Jadi ini sebuah solusi-solusi yang mungkin harapannya agar pasien bisa menemukan jalan yang terbaik. Oke, jadi kapan kita harus menentukan palliative care? Memang saat aktif treatment tidak ada lagi tempat, jadi sudah ke arah paliatif, kita akan memang memberikan terapi paliatif. Jadi memang di awal, di fase ini kita sampaikan, Bu, ini kita berinya pada sifatnya terapi suportif, kemudian kita berikan manajemen nyeri, kemoterapi suportif, radioterapi suportif, itu masih tetap bisa diberikan. Begitu. Kemudian memang di sini kita sudah mulai memberikan kabar buruk, breaking bad news dengan metode spikes, di mana kita setting tempat, kita jelaskan resiko, kemudian kita sampaikan juga resiko-resiko yang mungkin terjadi. Jadi masuk di fase yang ini. Jadi kita mengkaji secara komprehensif berupa fungsional, medis, psikososial, dan keperawatan. Jadi medis jelas pasti yang ada seperti CA stadium berapa. Keperawatan biasanya adalah yang sifatnya mobilisasi bertahap, kemudian suhu tubuh yang tidak stabil. Keperawatan kita akses juga. Psikososial spiritual ini berupa tadi agama, ibadah seperti apa. Kemudian fungsional itu adalah yang sifatnya dia ECOG, Karnofsky, PPI, itu tadi kita akses. Jadi kalau pasien paliatif itu kita mengkajinya 4 ini tadi. Oke,
Jadi penilaian nyeri serta masalah medis kita akses dengan FAS, NRS, BPS. Jadi di mana di sini kita bisa akses nyeri yang bahkan pasien tidak sadar dengan yang NRS atau FLACC. Kemudian sesak nafasnya juga kita hitung, serta fatigue-nya, kemudian komunikasinya, depresi, ansietas, kemampuan sosial ekonomi, penilaian beban keluarga untuk pelaku lawat, serta activity daily living, Karnowski, ECOG, PPI, serta BPS. Jadi memang kadang dalam sehari-hari kita nanti praktek itu kadang kita sulit mengingat tentang caregiver-nya. Padahal caregiver ini sangat sekali berpengaruh. Sebagai contoh, ada seorang pasien yang stadium akhir dari kanker nasofaring itu saya rawat, saya dikonsulit, ternyata keluarganya tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi dia selalu berobat sendiri, kemo sendiri, radioterapi sendirilah. Di akhir hayat baru ketahuan, begitulah. Ini seandainya pada saat perawatan itu diberikan pendekatan paliatif, mungkin bisa ditanyakan, Bapak kenapa sendiri? Dan ini akhirnya pasien ini prognosnya kurang baik karena dia harus menyimpan penyakitnya sendiri. Begitu. Jadi kita harus mengingatkan bahwa dukungan keluarga sangat penting dalam sakit-sakit yang berat. Begitu. Ini tata laksana secara framework. Jadi ini home and community service-nya seperti apa, hospital service-nya seperti apa. Begitu. Jadi memang jika memang pasien kadang konsul paliatif kondisi baik, itu memang kita selalu berikan. Jadi ada seperti contoh pasien yang memang CA nasofaring metas, tapi kondisinya dia masih sangat fit, begitu, masih sangat fit, masih sangat sehat, tapi diberi pilihan kemo apa tidak. Seandainya pasien memilih saya tidak mau kemo, lalu apakah dia masih harus kontrol? Apa cukup berobat seperti biasa? Lah ini memang kita ada framework-nya, di mana walaupun pasien di awal langsung menolak kemo, kan ada pertimbangan pasien dan keagamaan. Keagamaan itu ada yang dia ternyata menolak transfusi, agama kepercayaannya. Ada agama kepercayaannya menolak kemo, itu adalah. Ini kita akses, kemudian kalau seandainya pun dia menolak kemo, itu mungkin fase sekarang. Jadi nanti 1 bulan lagi, 2 bulan lagi saat tetap harus kontrol, itu dia mungkin berubah pikiran. Saat nyerinya mulai ada, keluhannya mulai ada, dia mulai mau masuk kemo. Begitupun setelah nanti kemo beberapa kali, pasien merasa tidak kuat dan tidak menghentikan, ya kita akses lagi. Nanti terus kemudian kita tawarkan untuk seandainya tanpa kemo dengan suportif saja, seperti itu. Jadi di sini potensial palliative care intervention, jadi di mana kalau paliatif itu kita memberikan emotional support, kita kontrol pain, dyspnea, nausea, vomiting, kemudian transfusion, infection ini masih artinya bisa diberikan, bisa tidak. Kalau yang not paliatif dia pasti di CPR, di venti, kemudian Hagley burdensome intervention. Jadi intervensi-intervensi yang sifatnya sangat intervensif begitu. Tapi memang bukan berarti kalau sudah paliatif, dok sudah paliatif, sudah DNR, lalu apakah tidak boleh dilakukan bedah? Apakah harus stop? Tidak. Ternyata sudah paliatif, misalnya pada saat itu pasien penurunan kondisi jelek, kemudian dia membaik, itu DNR bisa ditarik. Kemudian lanjut antri ICU untuk operasi. Begitu. Jadi tidak ada masalah dan kita lebih mengontrol ini walaupun memang dalam kontrol ini pasti ada resiko. Contoh misalnya kita mengontrol nyeri. Awalnya menggunakan mungkin paracetamol, naik lagi menjadi NSAID, ternyata tidak respon juga, naik lagi sampai ke morfin, lalu siring morfin. Tapi pasien penurunan kesadaran, tapi masih sangat kesakitan dan gelisah. Nah ini kita akan ada intrik etik antara memberikan ini, control of ini, ataupun lebih kepada kita keselamatan pasien. Gitu. Kalau dari kesepakatan paliatif, memang jika kita lebih ke arah fokus yang keluhan. Jadi seandainya pasien ada keluaran delirium, gelisah sekali begitu, tidak tidur berhari-hari, apakah tetap boleh kita berikan injeksi diazepam misalnya? Kan pasti tidak ada yang berani kan. Wah nanti kalau diinjeksi habis ini malah gagal nafas, malah langsung meninggal. Jangan-jangan karena injeksi itu malah membunuh pasien begitu. Kalau dari paliatif dan ini pasien sudah DNR, kita boleh memberikan yang sifatnya untuk kenyamanan pasien. Apapun resikonya dengan edukasi kepada keluarga. Jadi kita edukasi dulu, Bu ini kita berikan anti nyeri, obat penenang yang cukup kuat. Tapi nanti beresiko ada depresi nafas. Itu keluarga mengizinkan kita berikan. Dan ternyata sepengalaman saya jarang yang justru meninggal karena itu. Jadi setelah gelisah kita berikan diazepam malah jadi tenang. Setelah itu ya bisa perbaikan kondisi. Jadi meninggalnya bukan karena itu, seringnya begitu. Jadi prinsip penanganan keluhan ini kalau di paliatif kita yang utama.
Oke. Contoh dilema-dilema etik dalam paliatif lagi seperti yang sering itu adalah saat pasien hematemesis melena. Melena, kemudian dia sudah, kan pasti dipuasakan, tapi puasanya sudah 4 hari, 5 hari, melena terus, tetap aja. Nah itu kita kalau di paliatif tetap kita berikan makan, walaupun mungkin cair atau lunak, karena tanpa itu pun pasien tetap akan melena, jadi lebih baik kita tetap berikan. Apalagi kalau pasien sudah meminta makan, gitu. Saya tolong diberi makan. Nah ini kita di paliatif, kita langsung pendekatannya berbeda. Oh ya sudah, kita berikan makan, yang kira-kira tidak membahayakan, itu kita berikan. Bahkan yang dipasang NGT, jadi ada yang sudah pakai NGT mereka sekalipun itu pengen makan, karena kangen rasa makanan. Ada yang seperti itulah. Itu kalau di paliatif tetap kita berikan, tapi yang sifatnya hanya untuk memberikan rasa, bukan yang sifatnya untuk memberikan nutrisi. Karena nutrisi utamanya kan tetap lewat NGT. Gitu. Ini sudut pandang paliatif lain yang mungkin teman-teman harus tahu, dan kadang ada kekhawatiran jangan-jangan ini saya menyalahi etika, jangan-jangan saya ini menyalahi hukum begitu. Tapi ternyata paliatif itu kita mempunyai payung hukum, di mana memang seandainya pun pasien tadi ya CA nasofaring yang pakai ventilator mode PSIMV, terus sudah seminggu begitu, terus kita sudah DNR dan withdrawal, kita matikan, kita lepas, itu juga bukan sebuah etanasia. Karena kita dilindungi undang-undang bahwa pasien yang tidak dapat dihidupkan kehidupannya itu boleh dilakukan pelepasan bantuan kehidupan. Jadi langsung dicopot atau dikecilkan dulu itu tidak masalah. Bahkan ada yang dikecilkan, itu malah setelah dilepas jadi spontan. Pindah ruangan biasa. Ada yang seperti itu, tapi ada yang dilepas terus apnu juga ada. Dan memang fase-fase pelepasan itu biasanya didampingi oleh rohaniawan. Mungkin saya sedikit menyampaikan juga bahwa Karyadi ini cukup baik rumah sakitnya karena menyediakan 5 rohaniawan, jadi 5 rohaniawan dari 5 agama berbeda, Muslim, Kristen, Katolik, dan itu gratis. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman jika ada yang memang kondisinya cukup jelek, jangan ragu konsul rohaniawan, karena itu gratis dan sudah tercover oleh rumah sakit. Biasanya kok setelah itu datang itu salah satu kunci juga, jadi setelah rohaniawan datang itu terus kok cepat meninggal atau cepat mau pulang habis itu, biasanya begitu. Jadi ada solusi-solusi yang sifatnya non medis gitu yang kita dekati dalam paliatif. Ini adalah beberapa terapi yang sering kita pakai di paliatif seperti kodein, bisa kodil. Memang untuk pasien-pasien yang morfin, pemberian morfin MST itu jangan lupa kita selalu memberikan laktulosa karena seringnya ada efek ke arah konstipasi seperti itu. Kemudian kodein untuk batuknya, dexamethasone, steroid seperti itu. Ini kita bisa berikan semua, hyosin, kemudian alprazolam, magistrol asetat jika memang tidak mau makan, ini kita bisa berikan secara masif. Kemudian bagaimana perawatan paliatif di Indonesia? Jadi menurut keputusan Menteri Kesehatan, kasus penyakit yang belum dapat disembuhkan semakin meningkat jumlahnya baik pada pasien dewasa maupun anak, sehingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, maka selain dengan perawatan kuratif dan rehabilitatif juga diperlukan perawatan paliatif dengan pasien pada stadium terminal. Jadi memang paliatif ini harapannya untuk mendampingi agar pasien kualitas hidupnya lebih meningkat. Jadi ini keputusannya dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014, di mana jika sudah terminal state, ini life support boleh di withdrawal atau withhold. Jadi ada 2, withdrawal dan withhold. Withdrawal itu artinya memang langsung dilepas semua, antibiotik stop, Fastcon stop, syring pump stop, semua stop, itu withdrawal. Kalau withhold itu artinya bukan dipertahankan terus, tapi kita pertahankan dengan dosis yang ada. Jadi sekarang Fastcon jalan 0,01 mikrogram gitu. Ya sudah itu terus. Jangan nanti tensi 70 dinaikkan jadi 0,02, 0,5 jangan. Kalau sudah DNR itu kita tidak ada lagi istilahnya penambahan terapi-terapi. Jadi terus dinaikkan Fastconnya, antibiotiknya dari awalnya single jadi kombinasi, tidak. Kalau sudah withhold itu kita pertahankan dengan yang ada. Withhold dan withdrawal itu masih ada beberapa pertentangan. Jadi kapan sih pasien ini boleh withhold, kapan sih ini withdrawal, itu masih banyak sekali pertentangan. Tapi dari kami tim paliatif biasanya kita lakukan withdrawal itu kalau memang benar-benar sudah tidak dapatkan lagi kesembuhan. Yang kedua, keluarga sudah siap dan menerima. Kadang sudah sangat buruk, kondisinya sudah sangat jelek, tapi ternyata keluarga itu masih ada yang ditunggu. Misalnya masih nunggu anak yang jauh gitu, atau masih ada yang cucu belum datang. Itu kita masih withhold. Tapi kalau memang sudah tidak ada apa-apa, keluarga siap, sudah cukup, kita langsung withdrawal. Gitu. Jadi DNR itu bisa withdrawal dan withhold.
Ini berbeda dengan DNR keluarga ataupun indikasi medis. Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya juga, kok ada 2 form gitu. Nanti kan ditanya perawatnya, dok ini DNR keluarga apa medis gitu. Kan bingung. Jadi DNR keluarga medis itu adalah saat DPJP menyatakan pasien ini sudah tidak depan diharapkan kesembuhan. Jadi DPJP menentukan DNR. Itu kita dengan tegas bilang kepada petugas, Mbak disiapkan DNR medis. Kalau misalnya keluarga itu biasanya keluarga yang meminta, dok ini jangan diresusitasi jantung paru deh gitu. Terus dokter memutuskan ya setuju. Tapi kalau dokter memutuskan tidak, saya tidak setuju untuk DNR, apakah tetap kita boleh pakai form itu atau tidak? Jadi menurut hukum Indonesia, keluarga itu tidak boleh meminta DNR secara sepihak. Jadi jangan sampai karena nanti, dok ini keluarga udah minta DNR loh, udahlah tanda tangan DNR aja, kita di-push gitu kan sama perawat ruangan gitu. Tapi sebenarnya ini masih ada harapan. DPJP belum memutuskan DNR ini, jangan. Nanti akan jadi kesalahan. Karena keluarga yang meminta DNR itu harus mendapatkan penguatan dari pengadilan. Beberapa kasus itu ada yang minta DNR itu, misalnya seorang suami yang istrinya post eklamsi berat, suaminya udah minta DNR. Padahal nanti keluarga perempuan belum tentu setuju. Akhirnya jadi tuntutan hukum. Ada juga yang anak pertama yang minta DNR, ternyata adik-adiknya belum setuju. Tapi kalau ini DPC menguatkan, jadi ini DNR, anak pertama yang minta, keluarga yang lain menuntut, itu kita ada alasan, karena sudah kondisi terminal. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh dilema etik yang mungkin terjadi karena masalah DNR tadi. Oke, jadi ini ada isu paliatif, di mana memang kita salah satu perawatan paliatif di bidang THT adalah kanker metastatik atau gangguan THT yang parah. Kita bisa menggunakan kombinasi terapi intervensi farmakologi dan pendekatan non-farmakologi, termasuk blok saraf, penyesuaian pengobatan, atau terapi pelengkap. Jadi di paliatif kita mengizinkan terapi-terapi yang sifatnya pelengkap. Jadi nanti seandainya ada misalnya pasien yang Bapak Ibu rawat di bangsal begitu, dia bilang, dok saya mau sambil dipijet begitu suaminya, atau mau sambil diakupuntur begitu. Itu kita mengizinkan pelengkap terapi fisik. Dan bahkan jika pasien sudah pulang, kadang kita sarankan, walaupun sudah di rumah tidak ada terapi, silahkan kalau mau menggunakan terapi-terapi komplementer. Tapi jangan sampai terapi-terapi yang dua. Yang pertama itu jangan sampainya itu yang pertama yang mengganggu terapi utama, misalnya herbal. Herbal itu seringnya akan berakibat kerusakan hepar yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, jangan sampai yang sifatnya penipuan. Nah, contoh misalnya memindahkan sakit dari si bapak ke sapi, tapi harganya senilai sapi. Seperti itu tuh kita sering pesankan. Jadi banyak yang terus termanfaatkan seperti itu. Oke. Untuk manajemen, jadi nyeri akut itu pada pasien kanker memang mencapai 80%. Ini akibat keganasan itu sendiri atau akibat terapi lainnya. Jadi nyerinya ini karena kemonya, karena radiasinya, atau karena pembedahannya, atau karena psikisnya. Jadi kadang kalau pasien sudah kemoterapi pada pasien CA nasofaring sekian kali, terus kemudian kok setelah kemo, setelah radiasi kok malah nyerinya bertambah. Jangan-jangan itu malah karena psikisnya, atau memang karena efek kemonya. Jadi kita tawarkan kepada pasien, apakah masih kuat melanjutkan apa tidak. Jika pasien merasa, saya sudah terlalu nyeri dok, jangan dilanjutkan. Itu menjadi hak pasien. Kita stop kemoterapi, seperti itu. Tapi jika pasien mungkin masih ada modalitas yang lain, seperti imunoterapi atau terapi kemoterapi yang lebih ringan, kita bisa tetap berikan. Seperti ini ada beberapa dosis yang sering kita berikan, seperti dari sublingual untuk nyeri rektal, transderma, subkutan. Sebagai contoh nyeri. Jadi pengobatan nyeri itu kan yang sering kita pakai di sini seringnya kan morfin ya, morfin. Nah ini untungnya di Karyadi ini bisa menggunakan fentanyl juga. Jadi biasanya kalau manajemen nyeri yang paling ideal itu adalah yang sifatnya long. Jadi jangan yang sehari 3 kali, sehari 2 kali. Itu boleh diberikan, tapi harus segera di-switch dengan yang sifatnya long. Jadi seringnya untuk manajemen nyeri yang terbaik untuk pasien paliatif itu menggunakan fentanyl yang patch. Tapi fentanyl patch ini dia bekerjanya kan baru 3 hari. Jadi dia 3 hari setelah dipasang. Seringnya begitu. Jadi dia tidak langsung serta-merta mencapai dosis nyeri yang optimal. Jadi seringnya kita dampingi dulu dengan morfin. Morfin, kemudian ada brextropin. Jadi memang kadang itu pasien itu tuh kalau nyeri derajat 10 begitu ya, kita kasih anti nyeri yang 6 derajatnya. Ini rasanya masih kayak nyerinya 10 seolah-olah.
Jadi kita harus macam Brictropan itu kita berikan langsung anti nyeri yang bisa menghilangkan nyeri fase 10-nya ini. Dia nggak nyeri, nah habis itu baru kita maintenance begitu. Kalau kita di bawah ambang nyerinya ini akan merasanya tuh masih nyeri terus. Tapi saat kita breakthrough itu mungkin dengan morfin lepas lambat ditambah morfin lepas cepat. Jadi langsung kayak bolus begitu. Jadi dia rasa nyaman. Nah, setelah itu kita tapering. Nah, ini salah satu teknik pain management pada pasien-pasien yang nyeri kronis karena kan dia sebenarnya akan tetap terus nyeri. Ditambah kalau sudah mulai ada kecemasan, sudah mulai ada kepanikan, ini akan menjadi nyeri psikogenik. Nah, ini nanti mungkin perlu dibantu teman-teman psikiatri atau mungkin dibantu dengan pemberian anti cemas begitu. Oke, jadi intinya adalah komunikasi yang transparan dan empati. Ini tim perawatan paliatif ada THT, onkologi, perawat dan pekerja sosial melakukan dialog terbuka dengan pasien dan keluarga. Begitu. Kemudian kita menentukan berbagai prognosis dan pengobatan, kemudian pendekatan kolaboratif untuk menentukan keputusan yang tepat untuk perawatan mereka. Ini komunikasinya, jadi yang penting adalah jadi saya mungkin cukup akan cerita sedikit. Jadi dalam komunikasi itu kita harus menyiapkan namanya advance care planning. Advance care planning itu sebenarnya pasien itu akan seperti apa disiapkannya. Dan memang yang tertulisnya itu namanya advance directive. Untuk kondisi di luar negeri itu sering sekali kalau pasien sudah terdiagnosis kanker itu mereka langsung ditanya wasiatnya apa, direktifnya seperti apa, langsung dituliskan begitu. Tapi kalau di Indonesia masih sangat jarang. Ini kita berikan komunikasi yang baik. Oke, jadi ini kondisi THT yang serius dapat menimbulkan dampak psikososial yang besar bagi pasien dan keluarga. Jadi perawatan paliatif di THT mengatasi tantangan emosional dan psikologis maupun pendekatan multidisiplin, melibatkan konseling kelompok, tantangan yang praktis. Dan ini dukungan nutrisi yang penting juga. Jadi kesulitan menyelan, mengunyah, atau mempertahankan asupan kalori, serta kita harus bekerja sama dengan tim nutrisi dalam memberikan terapi yang optimal. Jadi nutrisi ini menjadi salah satu syarat dalam pasien paliatif, di mana nutrisi ini harus tetap diberikan hingga akhir kehidupan. Terapi bicara dan menelan, jadi ini kita tetap berikan terapi dengan ahli rehab medik, bicara dan bahasa untuk mengoptimalkan kejelasan ucapan. Jadi memang pasien paliatif yang terutama yang tadi ya kankernya di daerah sini akan beresiko menimbulkan gangguan menelan. Dan ini pun juga tidak hanya pada pasien yang paliatif di sini, pasien yang paliatif di paru, CA paru misalnya, dia metas ke otak, itu pasti akan ada gangguan-gangguan menelan juga, gangguan persarafan, itu juga kita harus mempertimbangkan. Seperti ini advance care planning, di mana memang aspek penting dalam perawatan paliatif, di mana kita mencakup keputusan mengenai resusitasi, perawatan penunjang kehidupan, dan di akhir kehidupan. Ini. Jadi memang ini berkisar terhadap klarifikasi, prevensi terhadap perawatan di mana kuratif tidak lagi menjadi pilihan yang tepat. Seandainya dok, Bapak Ibu kemoterapi sudah tidak memungkinkan lah. Terus, oh ya sudah dokter saya harus gimana begitu ya. Ibu coba harus mempersiapkan ini. Perawatan penunjangnya seperti apa, perawatan akhir kehidupan seperti apa, hendak seperti apa. Ini kita siapkan di sini. Oke. Jadi kolaborasi kunci dalam perawatan paliatif, tim perawatan paliatif bekerjasama dengan berbagai profesional kesehatan dan memberikan pendekatan kolaboratif. Jadi memang kita kalau tim kolaboratif dan kita memberikan terapi secara kolaborasi. Jadi banyak sekali timnya biasanya dibantu oleh MPP, caregiver, kemudian social worker juga. Gitu. Ini saya masuk kepada end of life care, di mana pada perawatan paliatif pada akhirnya akan bertransisi kepada end of life care. Jadi harus membedakan end-stage disease sama end of life care. End-stage disease itu pasiennya masih sehat, tapi dia menderita sakit stadium lanjut, contohnya CKD stage 5. Kemudian dia misalnya tadi kanker nasofaring yang memang stadium awal. Dia sebenarnya menderita sakit yang end-stage tapi belum end of life care. Beda seperti end of life care, ini memang dia sudah di akhir kehidupan, sudah penurunan kesadaran, GCS 3, sudah sepsis, seperti itu. Kalau sudah di sini, memang kita langsung kepada mempersiapkan akhir kehidupannya seperti apa. Jadi tadi DNR-nya bagaimana, rohaniawannya disiapkan, kemudian obat-obat apakah sudah mulai diminimalisir, begitu. Terusnya perawatan di ICU-nya bagaimana. Dan yang terakhir adalah bereavement support ini adalah kita
memberikan dukungan melalui layanan Dukam, konseling, dukungan, kelompok dukungan, sumber daya untuk membantu orang-orang yang terkasih. Jadi memang bereavement ini seringnya memang sudah pada end of life care. Jadi kalau seorang paliatif itu dalam sehari kita bisa mengadakan family meeting sampai 3 sampai 4 pasien. Family meeting. Dan setiap family meeting itu pasti ada keluarga yang menangis. Jadi kita harus memperkuat psikis, memperkuat empati. Jadi nanti teman-teman kalau menjadi seorang dokter spesialis, dikuat empatinya, jangan simpatinya. Kalau dikuat simpatinya nanti kita akan menjadi lelah secara emosi. Begitu. Ini beberapa guideline dari DIPSNU, di mana memang dalam DIPSNU itu kita men-treat underlying disease-nya, tapi kita juga men-treat psikososial faktornya. Seperti itu. Ini hampir sama aspek etikanya. Jadi memang kode eki pasal 12, di mana dalam memberikan pekerjaan, seorang dokter harus memberikan aspek kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Oke, cure sometimes, treat often, comfort always. Jadi Hippocrates saja dulu sudah bilang comfort. Jadi mengobati kadang-kadang juga treat, tapi yang penting adalah kenyamanan pasien. Jadi saat pengobatan tidak lagi membuat nyaman, apakah masih harus diberikan? Hanya itu jadi sebuah tanda tanya. Ini sebuah penelitian manfaat implementasi palliative care secara dini di rumah sakit yang dilakukan oleh tim paliatif di RSCM. Ternyata dengan pemberian paliatif yang lebih dini, ternyata dia bisa mengurangi lama rawat. Satu. Kemudian selain lama rawat juga total biayanya otomatis menjadi lebih kecil. Begitu. Jadi ringkasannya, perawatan paliatif dan THT merupakan pendekatan komprehensif, kemudian harus memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikososial, dan dapat diberikan bersama dengan perawatan kuratif dan dapat berlanjut sepanjang kondisi THT yang serius. Jadi tetap bisa diberikan terus dan nanti sampai akhir kehidupan. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yanuar. Monggo kalau mau Siap. sambil duduk. Terima kasih atas penyampaian paparan yang sangat lengkap sekali. Tadi kita disampaikan atau diberikan informasi tentang bagaimana pain management, kemudian aspek psikososial, termasuk kemudian kadang-kadang konsultan spesialis penyakit dalam seperti ini itu kadang-kadang harus sebagai penyampai berita buruk. Saya kok seperti malaikat maut tadi datang ke ruangan, ahli warisnya sawahnya berapa, ininya berapa, satu dibagi. Jadi memang kadang-kadang berat. Dan kita hargai bahwa ada konsultan yang seperti itu, karena memang kadang-kadang, terutama kalau saya di bidang onkologi itu ya, untuk menyampaikan itu kadang-kadang berat. Jadi kita dengan beratnya menyampaikan itu, kadang-kadang kompensasi yang kita lakukan adalah, ya respon parsial beberapa kali kita terapi. Tapi kadang-kadang kemudian kita berpikir sampai berapa lama kita berikan seperti ini, dan kita harus kemudian juga jujur apakah ini akan selalu treat always atau akhirnya kita harus mempertimbangkan tadi yang disebutkan comfort gitu. Dan kalau kita melihat lebih luas di divisi kami itu sebenarnya kalau tadi tidak dianalogikan ke sesuatu yang lebih sempit, kita bisa melihat di divisi lain misalnya untuk rinologi ya Bu Ana, mungkin anosmia itu kan juga sulit sekali. Pasca trauma di atap kavum-nasik, kripiprofisnya rusak, kemudian terkena nasal olfatorius, tidak bisa mencium, itu juga hal yang sulit. Dan itu ternyata juga tadi disampaikan, bukan masalah pasien menjadi akan mati, tetapi pasien dengan kendala fungsional seperti ini juga bisa dan idealnya untuk dilakukan konsultasi ke bagian paliatif. Misalnya di divisi laring-faring ya, itu misalnya paralisis plika vokalis, kemudian disfoni permanen itu juga idealnya juga nanti. Jadi dari sini kita menjadi paham, bahkan termasuk di otologi misalnya, dia mastoiditis, kemudian sarafnya putus atau trauma pasca operasi, kemudian perot, wajahnya perot, dan itu tentunya juga menjadi masalah pada pasien, dan kita jadi tahu bahwa itu memang suatu ranah yang memang nanti kita bisa dibantu oleh bagian paliatif, artinya akan mungkin kita lebih banyak untuk mengkonsulkan ke Dr. Yanuar dan tim nantinya ketika sudah ada beberapa konsultan paliatif di sini supaya nanti treatmentnya tidak semata-mata kita harus melakukan ini tanda kutip pemberi harapan palsu kan gitu kan kita nanti bisa sembuh dok insya Allah kan gitu, tapi kan kadang-kadang malah jadi pemberi harapan palsu, tidak berujung pangkal begitu. Jadi kadang-kadang
apa yang disampaikan Dr. Yanuar tadi juga tepat. Ada satu titik di mana kita harus objektif, di mana kemudian pasien diberikan informasi sejujur-jujurnya, kemudian dari aspek medis juga diberikan informasi sejujurnya, sehingga kemudian kalau ketemu titik di mana tercapai DNR, do not resuscitate, itu adalah DNR yang objektif, memperhatikan aspek pasien dan aspek medis. Ya. Terima kasih Dr. Yanuar. Ini ada beberapa ilustrasi kasus ya, mungkin bisa ditampilkan ya, Dr. Ari atau Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter untuk terima kasih kepada Dokter Yanuar yang telah memberikan informasi buat kami buat terapi paliatif, terutama yang tadi juga terbagi atas dua, ada end of life dan yang tidak end of life. Jadi pada kasus ini yang pertama sebenarnya kita bisa di next. Di next. Ya. Next. Ya, jadi ini pasien yang pertama, ini ada seorang perempuan 34 tahun. Dia riwayat dengan LNH coli. Jadi udah stadium 3, AE dengan riwayat kemoterapi itu sudah 8 kali dengan respon komplit. Dan kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, dari evaluasinya tersebut, dari sidik onkologi kita dapatkan pada bulan 10 itu tidak ada tampak tanda-tanda keganasan di daerah regiokoli, klavikula, dan lapang paru serta mediastinum serta regiokranium. Tetapi onset setelah 9 bulanan dari pasca kemo, pasien merasakan adanya kelemahan pada kedua lengan dan tungkai, dan pasien sudah sampai ke Karyadi juga dengan rujukan yang berbeda. Dia hanya fokus kepada daerah neurologi dan dirawat oleh TS Neuro. Kemudian baru 2 minggu sampai 1 bulanan sebelum ini pasien sempat dirawat oleh TS Neuro dengan masalah dari tetraparesenya dan juga kesadarannya dalam 1 minggu terakhir ini dia mulai menurun dan dilakukan perawatan di ICU. Sebenarnya sih di sini kapan pertanyaan muncul itu kapan sih sebenarnya pada saat kita melakukan palliative care, apakah pasien dengan perawatan seperti ini yang sudah dirawat di ICU dan juga dengan adanya penurunan kesadaran dan menggunakan intubasi, apakah kita perlu melakukan tujuan sampai ke end of life atau kita masih berusaha untuk memperbaiki dari keadaan itu semua sih. Itu sih, Dok. Cek ya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih kasus yang sangat menarik ya Nyonya M ini. Kalau mungkin saya memandang dari segi paliatif ya. Jadi memang pasien ini memang LLH dari stadium 3A ini memang sebenarnya pasien sudah mengalami sebuah end stage disease kita sebutnya ya, karena LNH coli begitu. Dan ini ternyata dengan kemoterapi responnya komplit, gejala negatif. Jika ini memang pasien di awal kita pendekatan paliatif, kita jelaskan bahwa resiko rekurennya cukup tinggi, kekambahan cukup tinggi, memang ini pasien tampaknya dari sini kemudian langsung ke 9 bulan ini dia ada semacam loss of follow up atau mungkin dia semacam merasa sembuh gitu karena tadi dia mendapatkannya kuratif saja. Jadi di sini
pasien setelah dikuratif sembuh, saya sudah sembuh ya sudah selesai begitu. Dan ini tadi apalagi sidik onkologinya sudah nggak ada keganasan kan, jadi saya sembuh ini begitu. Tapi ternyata 9 bulan kemudian terjadi seperti ini. Ini kalau memang dengan paliatif mungkin dia dari awal sudah dijelaskan bahwa resiko kambuh, resiko memburuk cukup tinggi. Harapannya sebelum ini dia sudah ada beberapa kali kontrol dan bisa terdeteksi secara dini. Dan jika memang nanti sudah sampai ke sini, ini memang sudah menjadi end of life care. Jadi kalau sudah di sini ya kita sudah ke advanced care planning, kemudian sudah ke DNR dan lain-lain. Harapannya advanced care planning itu sudah ada di sini. Jadi sebenarnya saat di awal ini ditanya, Bu, nanti kalau seandainya sembuh, besok berulang perlu kemoterapi lagi enggak? Apakah besok perlu dirawat di ICU lagi enggak? Itu sudah di sini malah justru pas kondisi pasien sehat. Itu menurut pandangan saya. Monggo. Dokter. Terima kasih. Jadi kita jadi jelas. Jadi walaupun kemudian pasien berada pada misalnya itu kalau kita fokusi di onkologinya bersih, tapi kalau kita kembali lagi bahwa kalau dia berangkat dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kalau stadium 3 itu kan anarbor kan berarti kan sudah dipus ya, ada beberapa kondisi tidak dikoli saja itu berarti sudah lintas diafragma, itu mungkin di poplitea sudah ada, di inguinal sudah ada segala macam. Jadi kalau kemudian apa yang disampaikan Dr. Yanuar tadi, bahwa kita harus prepare terhadap motivasi di awal, bahwa karena memang stadiumnya sudah tinggi, seandainya pun nanti dia ada outcome yang tampak bagus, tapi dia harus ada tetap follow up dan kita tetap sampaikan dalam kata-kata yang mungkin hati-hati bahwa ada risiko kekambuhan di kemudian hari sehingga perlu suatu monitoring rutin ya. Jadi kalau memang melihat seperti ini memang 9 bulan itu kan berarti ada seperti loss of evaluation ya. Jadi kalau kita lihat jarak antara sidik atau respon komplit dengan evaluasi berikutnya kan idealnya 3 atau 6 bulan. Ini kan loss. Kalau kemudian loss dengan kondisi pasien berangkat pada suatu derajat malignansi yang tinggi, apalagi limfoma seperti ini kan potensi untuk meluas kemana-mana besar. Dan masalahnya kadang-kadang ketika dia kambuh lagi, dia akan kemudian menuju ke spesialisasi di mana gejala itu muncul. Kalau nyeri ya Bang, dia ke saraf. Padahal kan primary tumornya kan bisa saja tidak di saraf. Ya. Jadi untuk seperti ini ya berarti itu yang kita bisa petik dan ambil pelajaran. Mungkin kalau nasofaring stadium 4 pun nanti kita berikan informasi atau motivasi pasien bahwa ini masih ada kemungkinan untuk sembuh, tapi kalaupun nanti sembuh karena ini stadium 4, maka perlu evaluasi rutin ketika nanti dinyatakan sembuh atau bagus terapinya. Begitu mungkin dokter ya. Ya. Terima kasih dok. Dokter Yurniar, saya ingin bertanya dok. Jadi kalau misalnya pasien ini kan datang ke rumah sakit awalnya sudah stadium 3E, 3AE ya, Ehlers coli. Nah itu idealnya kapan kita konsulkan ke terapi paliatif dok? Mengingat dia datang sudah stadium lanjut ya? Ya. Siap, terima kasih Dokter Ana. Jadi memang sebenarnya tidak harus selalu konsul kepada tim paliatif dokter. Jadi memang saya itu mendorong kepada teman-teman semua untuk bisa memberikan paliatif secara mandiri sebenarnya. Jadi tidak harus nanti konsul tim paliatif begini tidak, tapi cukup karena paliatif kan tidak ribet kalau yang pas di sini. Ini cukup memberikan psikoterapi suportif dan kita breaking bad news. Kita berikan bahwa ini kurang baik, nanti ada resiko ke kambuhan. Seandainya pun di sini pun ini juga sebenarnya kita tidak serta-merta memberikan good news aja, tapi tetap ada bad news-nya juga bahwa ini ada kemungkinan kambuh. Dikhawatirkan kalau di sini itu kita memberikan good news, saat ada ini seringnya komplain. Jadi beberapa pasien saya yang ya saya kadang ketemunya sudah di sini. Saya family meeting ternyata dia ngomong gini, wah katanya dokter dulu sudah dibilang sembuh sempurna, tidak ada penyebaran, kok sekarang tahu-tahu begini. Nah, jadi ternyata ada begitu. Nah, saya melihat ternyata treatment paliatifnya itu di sini tampaknya kurang karena memang kita melihatnya oh bagus Bu, ini bagus, nanti sudah bersih semua, sudah gitu. Kontrol lagi ya 6 bulan lah. Pasien dengan kata-kata sembuh semua baik kontrol 6 bulan itu nganggapnya, loh kan saya sudah sembuh kenapa harus kontrol lagi. Nah, itu ternyata yang kemudian memicu kontrolnya setelah ada keluhan seperti ini. Mungkin itu dokter. Terima kasih dok. Jadi mungkin kuncinya di komunikasi ya dok. Iya betul dokter. Jadi saya lihat kan yang diberikan kan terutama banyaknya pada komunikasi ya. Berarti nanti harus diperkuat untuk komunikasi yang baik ke pasien. Jadi kalau memang hasilnya, kalau dia CA, walaupun sudah sidik onkologinya udah tidak ada tumor, itu tetap harus dikomunikasikan agar tetap kontrol gitu intinya ya dok. Betul dokter.
Ya Dan mungkin nanti bisa apa namanya disampaikan oleh teman-teman terutama PPDS yang ketemu langsung pasien ya. Iya. Jadi kan mungkin bisa mengencourage pasien biar tetap kontrol. Jadi mungkin nggak sebulan sekali tapi 3 atau 6 bulan sekali sesuai dengan PPK yang ada. Mungkin betul Dokter betul. Willy. Jadi memang lebih mungkin bisa menyampaikan sedikit-sedikit bad news pada pasien-pasien yang seperti ini, tapi tidak kemudian ngobrol bad news, tapi sepi nanti poli kita, yakin sepi. Betul. Heeh. Malaikat maut tenan. Ya poli jangan hati unku loh, malaikat maut ini toh. Dua. Jadi ngeri. Itu gambarnya kayak itu yang pakai pemotong rumput terus kemudian kerudung hitam itu loh. Jadi itu. Kemudian ada kasus yang kedua ya. Mari. Izin dokter sedikit menambah juga. Mungkin kalau di sini memang kita sudah harus menjelaskan tentang prognostiknya juga. Jadi survival rate-nya itu berapa? Kita sampaikan secara jujur. Misalnya ya, misal kalau saya kan tidak apa, kalau misalnya pada pasien ini survival rate-nya itu sebenarnya 1 tahun begitu. Nah ini nih, tapi kita tetap memberikan underlying, artinya bukan berarti kita itu Tuhan, artinya 1 tahun pasti meninggal begitu. Jadi kalau lebih dari setahun itu malah sebuah bonus. Jadi harapannya setiap saya menyampaikan survival rate atau harapan hidup berapa lama itu 2. Yang pertama, pasien menjadi lebih termotivasi. Saya umur tinggal setahun, saya akan pakai untuk apa? Terus yang kedua, dia akan lebih bersyukur saat dia sudah melewati fase 1 tahun. Oh berarti ini saya ada bonus umur. Begitu. Dan ternyata beberapa kondisi klinis pasien yang saya tangani di awal ini dijelaskan dia tinggal 1 tahun, ternyata malah bisa melewati. Justru yang beberapa yang tidak dikasih tahu, jadi ya kanker Bu, gitu. Dia malah tidak pasti, sebenarnya tuh kanker saya itu berat apa enggak, saya berapa tahun lagi sih masih inilah. Itu dia justru malah menjadi nanti kepatuhan terhadap kemoterapinya itu menjadi rendah. Ternyata ada manfaat dari itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, dokter. Terima kasih. Dan ini sebelumnya itu yang pertama Pak, yang kasus pertama tadi. Yang kasus pertama dulu, balik lagi. Itu untuk treatment-nya itu udah dipastikan karena memang kelainan dari karena limfomanya apa belum ya Pak? Mungkin datanya harus dilengkapi ya. Apakah sudah dilakukan bone biopsi apa lambung fungsi untuk memastikan memang karena metastasis atau memang penyakit tersendiri. Coba nanti datanya dicek ulang ya Pak. Itu yang perlu ditambahkan. Atau memang penyakit yang lain kan bisa ya. Kita kan belum tahu ininya. Nanti datanya coba dilengkapi. Iya dok, sebenarnya ini apa namanya kesalahan mungkin di kami kan karena kita nggak pernah mengetahui dengan namanya paliatif dan segala macam. Pasien ketika sudah penurunan kesadaran baru kita ya apa namanya baru kita konsulkan ke tim paliatif. Nah itu makanya tadi sebaiknya dari kapan ya ini kan tadi udah kejawab juga sama dari dokter Yanuar kapan kita untuk melakukan palliative care atau end of life pada pasien ini. Sebenarnya palliative care juga udah bisa dari awal tetapi end of life-nya kita fokusnya ketika udah di terakhir. Itu sih kemungkinan. Itu dari kesimpulannya. Terima kasih untuk yang kasus kedua mungkin. Betul, dan tadi betul yang disampaikan oleh Dr. Nur Ima, jadi kita tetap mencari sakit yang lain, seperti misalnya pasien yang CA, nasofaring stadium akhir, tapi kakinya bengkak, kita jangan langsung asumsi, wah ini penyebaran ke sini, ini pasti DVT begitu. Ternyata setelah di USG Doppler, ternyata bukan DVT, kan kalau kanker seringnya DVT, ternyata malah selulitis. Jadi kan terapinya beda begitu. Jadi tetap keluhannya itu tetap harus dicari. Jadi pasien ini walaupun sudah paliatif, kalau belum penurunan kesadaran mungkin masih sempat di MRI dulu, dicari dulu. Jangan-jangan ini ada memang TNP atau ada yang lain begitu. Gitu mungkin itu jadi dokter. Ini untuk kasus kedua ini laki-laki usia 49 tahun dengan pasien sudah terdiagnosis CA nasofaring dengan T3N2 M1 itu pada tahun 2022 dengan
Waktu itu masih ecoknya datang dengan keadaan umum pasien masih baik, tetapi pasien tidak mau kemo dan radiasi disarankan. Akhirnya pasien dari 2022 sampai 2023 hanya minum obat jambu dan herbal selama 1 tahun. Kemudian pasien datang kembali dengan kulit yang menjadi hitam dan mata semakin kuning. Kemudian kita rawat, kita lakukan, ternyata terdapat adanya peningkatan dari SGPT dan SGOT-nya. Kemudian dari hasil MRI scan abdomennya, kita lihat ke arah hepatomegalinya ternyata terdapat adanya nodul dan curiga dari adanya metastasis yang pada seluruh segmen hepar dan mendesak vena cava inferior dan juga pankreas. Kemudian pasien ketika dirawat di ruang isolasi, dari hari kedua kita sudah mulai lakukan untuk dari hari pertama kita langsung lakukan perawatan bersama tes gastro dan tidak diberikan terapi untuk kemoterapi atau sinar. Kemudian pasien ini juga langsung kita rawat dengan tim paliatif. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kasusnya. Izin berkomentar, jadi ini seperti yang benar yang tadi saya sampaikan ya ternyata ya. Jadi setelah pasien ini ceritanya ini kalau prediksi saya begitu. Jadi setelah dia didiagnosis ini, dia ini menjadi semacam shock begitu. Dia rasa, waduh kok sakit saya sudah berat ya. Sudahlah saya enggak usah berobat aja, saya langsung ke alternatif. Dan ternyata alternatifnya yang bertabrakan dengan sakitnya karena hepatomegali metastasis ini pasti penurunan fungsi liver. Ternyata dia minum herbal dan obat-obat lain. Jadi semakin cepat prosesnya. 1 tahun sudah ada kerusakan hepar yang seperti ini, leukositnya juga sudah tinggi, akhirnya benar-benar hepatomegalinya sudah multiple nodul, dan akhirnya sudah seperti ini pasti gastro sudah tidak berani lagi kemo karena sudah ada kerusakan di liver. Jadi kemoterapi ataupun radioterapi sudah tidak ada tempat. Di sini memang saat ini sudah end of life care saat masuk ke sini. Jadi memang kalau dia di awal ini saat dia ada pendekatan paliatif, dia saat di T3 Endo-M1 ini memang boleh. Artinya sudah dok saya tidak usah kemo gitu. Boleh. Tapi kalau memang dia mau memilih alternatif jangan herbal. Mungkin akupuntur, pijat dan lainnya seperti itu. Kemudian kita jelaskan juga artinya dengan kemo masih ada harapan untuk memperlambat progresi penyakitnya. Begitu. Tapi seandainya pun tidak kemo, tidak menghendaki kemo juga boleh, tapi dipilih yang aman alternatifnya. Dan setelah itu dia dijelaskan juga tetap harus kontrol. Pada tahun ini kan pasien ini malah benar-benar dia putus, dia seperti seolah-olah seperti putus asa kalau kasus ini nih, seolah seperti putus asa, dia beralih ke yang lain dan sekarang ada semacam penyesalan. Waduh, kok ternyata begitu. Makanya sampai ke sini. Kalau memang tidak ada penyesalan, pasti keluarga juga ya sudahlah ini memang sudah tidak ada harapan ya wis biarin aja begitu. Tapi ini kan masih ada penyesalan dan ada kemungkinan saat di sini ini pasien terus minta ya sudah sekarang kemo aja begitulah. Mas sudah di sini tapi sudah terlambat. Nah ini memang kita edukasi yang baik. Ini tadi yang seperti disampaikan Dr. Willy. Jadi kita jangan mengumbar bad news, tapi kita juga harus ada good news-nya. Gitu. Jadinya ya sudah menyebar ke hepar Bu, tapi untungnya masih M1 gitu. Jadi kadang saya selalu gitu. Jadi sudah segini beratnya Bu, tapi alhamdulillahnya masih ada ini begitu. Jadi kita masih ada harapan gitu. Dan benar yang disampaikan Dr. Willy tadi, saat dokter yang merawat, jadi misalnya Dr. Willy merawat dari sini sampai ke sini, pasti sulit untuk menyampaikan bad news. Pasti sulit begitu. Dan saat ya sudahlah, sudah tidak ada terapi lagi, pasti akan berat lah. Di sini memang harus semacam muncul orang ketiga, di mana tim paliatif nanti akan kita bukannya memperburuk, malah kita menyampaikan. Sebenarnya Dokter Willy itu hendak menyampaikan, tapi memang karena sudah merawat lama, tapi tidak sampai hati. Jadi seringnya begitu dan sudah mengusahakan yang terbaik. Jadi jangan sampai karena etik kedokteran ini sangat penting di sini ya. Nanti kalian pun kalau misalnya di RS daerah atau di RS manapun jangan sampai nanti wah kok kayak gini masih di kemo ya, gimana dulu di Karyadi, jangan. Tapi ya itu dulu sudah usaha maksimal Bu lah. Memang sekarang kita beralihnya ke yang ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh dokter sebelumnya itu adalah usaha terbaik saat itu. Karena kan kita tidak tahu kondisinya apa. Even yang sudah T4, N3, M1 pun kalau mau di kemo pun itu it's okay karena mungkin pasien memilih saya tetap harus di kemo dok, walaupun sudah seperti apapun saya tetap di kemo. Jadi diberikan kemo pun tidak masalah lah. Nanti kalau sudah kembali ke daerah atau sudah memburuk ya kita sampaikan. Ternyata ya ikhtiar kita kemarin hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi ya ini sekarang kita harus fokus kepada ini dan ini nanti kita ada lagi kalau sudah ke sini ini namanya
quality of end of life care. Jadi bukan quality of care lagi, quality of life care, tapi quality of end of life care. Jadi kualitas di akhir kehidupan itu seperti apa, dan ini hanya pasien dan keluarga yang tahu. Karena kalau ditanya dokternya, dok sebenarnya kematian yang berkualitas seperti apa itu juga nggak bisa menjawab karena kita belum mengalami begitu. Tapi kalau pasien dan keluarga itu bisa menentukan, oh yang berkualitas itu tuh berkumpul, dulu pasiennya tuh pengen meninggal sama keluarga. Yang berkualitasnya itu tetap di ICU, karena sampai kapanpun tetap harus diusahakan di rumah sakit. Jadi kita menanyakan adalah kualitas dari akhir kehidupan. Kalau sudah seperti ini memang sudah tidak ada sama sekali terapi yang bisa diberikan, ya menurut pasien dan keluarga, kualitas dalam menjalani akhir kehidupan seperti apa? Apakah di ruang isolasi, apakah di ICU, ataukah di rumah? Nah ini kita bahas di situ. Gitu. Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin kalau ada di divisi lain, staf divisi lain yang merupakan Ya, makasih dok. ini, silakan. Menambahkan sedikit ya dok. Ini misalnya pada kasus pasien yang tadi sudah dari awal dia sudah terdiagnosis, tetapi pasiennya memutuskan untuk tidak mau diterapi. Ini kan ada dua versi ya dok. Ada yang misalnya kondisi pasiennya memang misalnya pasien sudah usia lanjut. Sudahlah dok, saya sudah tua, sebentar lagi juga mau mati gitu ya, ngapain diterapi. Ada yang gitu udah. Ada juga nih yang masih muda, tapi sudah hopeless ya, putus asa. Toh dokter juga nggak bisa menjamin kesembuhan saya ya. Buat apa di terapi ya, yang mungkin dia sudah dengar kemoterapi itu seperti apa. Nah, kalau dengan dua kondisi yang berbeda seperti ini dok, kira-kira tahapan paliatif mungkin supportive care-nya itu apakah sama atau berbeda? Apa kita mau men-encourage pasien itu biar tetap dong harus mau menjalankan terapi, atau kita relakan aja udah nggak apa-apa gitu ya. Mungkin seperti itu dok. Kita kadang sudah susah-susah mendiagnosis, sudah ketemu, terus pasiennya nyerah gitu di depan, kadang kan sebagai dokter agak setengah kesel juga gitu ya. Kasih dok. Ya. Terima kasih dokter, pertanyaannya bagus dan menarik dokter. Jadi benar, dalam sebuah breaking bad news dan advice care planning itu ada kita penyusun strategi. Jadi strategi itu memang adalah strategi yang terbaik menurut dokter dan keluarga. Jadi keluarga itu kan tetap orang awam. Jadi dia pasti kalau dibilang kemo itu pasti gambarannya kan yang negatif dan pasti tidak kuat begitu. Tapi kan dokter kan punya pertimbangan objektif. Jadi di mana nanti masih bisa baik dan sebagainya, walaupun resiko itu tetap ada. Jadi kita tetap memberikan encourage dokter. Tetap kalau memang tadi yang usia lanjut memang kita pasti mempertimbangkan, wah nanti kasihan ya, pasti akan menderita, jadi mendingan enggak usah. Oke, tapi kalau yang usia muda, yang walaupun nanti di kemo hasilnya pun sama, tapi kita tetap bisa memberikan encourage dulu, psikoterapi suportif dulu, Mas nanti kalau di kemoterapi bisa begini, 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 dan kita ada harapan sekian persen nanti membaik begini, begitu. Walaupun nanti pada akhirnya, sudahlah dok saya tetap tidak mau, begitu ya. Ya itu tetap hak pasien, tapi tetap kita ada di situ memberikan psikoterapi suportif. Seperti tadi contohnya adalah yang kasus DNR, seandainya pun keluarga sudah menyerah, dok sudahlah nggak usah diapa-apakan. Tapi kita merasa, ini nanti kalau tak kasih antibiotik masih bisa baik, gitu. Ya kita jelaskan dulu, Bu, kita usahakan dulu ya, kita kasih dulu antibiotik, harapannya membaik. Tapi kalau tidak membaik ya sudah, nanti kita pakai cara yang lain. Jadi kita tetap walaupun paliatif pun, makanya tadi kita tidak membatasi, tapi kita adalah melihat kebutuhan. Kita melihat si anak muda yang terdiagnosis kanker tadi itu masih membutuhkan kemo, masih membutuhkan kemoterapi, masih membutuhkan radioterapi, ya berarti dia harus diberikan. Tapi kalau kita rasa yang orang tua ini sudah tidak membutuhkan, ya berarti dia tidak diberikan. Tadi butuh ini kan berbagai banyak pertimbangan gitu, dokter. Walaupun tadi dia butuh, tapi ternyata kepercayaan dia melarang. Berarti kan menjadi tidak butuh lagi. Butuh transfusi, tapi dia keluarganya jangan ditransfusi. Ini melanggar kepercayaan agama kita. Ya berarti kan menjadi tidak butuh. Itu tadi dokter. Jadi memang banyak yang sifatnya lebih kalau objektifnya jelas, HB8 harus transfusi, ini harus dikemo begitu. Tapi saat ada yang sifatnya psikososial tadi menjadi subjektif akhirnya. Gitulah ini pada kedua tadi saya simpulkan bahwa yang usia muda masih perlu tetap di-encourage walaupun keputusan tetap di keluarga. Mungkin itu jadi dokter. Oke dok. Kalau seperti itu masih tetap suruh kontrol ke sini atau kita lepaskan pasiennya dok?
Jadi memang itu kita kembalikan lagi dokter. Jadi memang seandainya dia menolak pun, itu kita berikan kepada pasien. Kalau memang dia berkehendak untuk sebaiknya kontrol, idealnya kontrol gitu. Tapi kadang kita mempertimbangkan juga dalam effort kontrolnya itu dokter. Karena kan kalau pasien daerah itu kan kontrolnya kan biayanya besar, antrian sulit gitu. Kalau memang terlalu berat ya jangan. Tapi kalau memang kan jadi pertimbangannya begini dokter, kadang kontrol itu effortnya berat, tapi kan dia saat kontrol kan bisa di MSCT, bisa di banyak evaluasi kan, ini kan mudah manfaatnya lebih besar. Jadi ya kita tetap motivasi kontrol. Mungkin seperti itu dokter. Oke, makasih dok. Mungkin tambahan satu ya dok ya, di luar dari ini, yang mungkin banyak kita dapatkan terkait nyeri ya dok. Ya, mungkin kita kan sering nih mengatasi atau punya pasien dengan nyeri, tapi kita tuh nggak tahu batasannya, nyeri fase berapa sih yang harus kita konsulkan ke palliative care, atau mungkin sampai berapa lama kita bisa terus memberikan terapi dan mengevaluasi nih fasnya. Kalau kok tetap segitu terus, tapi ya kita mungkin tetap kasih obat terus atau di ekstra, akhirnya mungkin nanti timbul seperti stres ulcer ya lain-lain. Nah, ini kan sepertinya kita belum tahu batasannya kapan sih kita harus menyerahkan ini kepada mungkin tim nyeri atau paliatif gitu ya, Dok. Nah, baik, terima kasih dokter. Jadi memang betul dokter di Karyadi ini kita punya 2 tim, jadi dokter tim nyeri sama tim paliatif. Memang keduanya memberikan pain management begitu. Memang jadi dikonsulkan kepada tim nyeri atau tim paliatif itu memang saat seorang DPJ itu merasa bahwa terapi nyeri yang adekuat sudah diberikan ternyata tidak memberikan hasil, dan itu mungkin kalau kita evaluasi bisa dalam waktu 3 hari sampai 7 hari setelah pemberian dosis yang adekuat begitu. Seandainya sudah 3 hari 7 hari adekuat, berarti ada sesuatu. Apakah memang ini mungkin tadi nyerinya psikogenik, ataukah mungkin nyerinya ini jangan-jangan yang butuh terapi intervensi seperti radiofrekuensi ablasi dan lain-lain begitu. Jadi memang kita batasi diri, jika memang sudah 3 hari 7 hari kok masih nyeri sama sudah dengan dosis nyeri yang adekuat, kita mulai berpikir untuk dikonsulkan. Mungkin itu dokter. Kalau panduan yang pasti memang belum ada dokter. Ya, betul dokter, kalau hospice care itu sama, tapi memang kalau hospice itu memang seharusnya idealnya itu ada ruang hospice atau rumah sakit hospice. Jadi kalau memang hospice itu end of life care di mana memang pasien sudah end of life care tidak ada terapi lagi. Jadi semacam menunggu akhir kehidupan dokter. Sebenarnya di kita itu sudah membutuhkan karena sekarang kan kalau pasien end stage atau end of life care tapi prioritasnya 3-4 ICU kan dia tidak boleh dikonsulkan. Artinya harus tetap dirawat dengan ruangan lah. Ini harusnya bukan lagi ruangan biasa. Karena kan kalau ruangan biasa dia akan bercampur dengan pasien lah. Ini nanti tempatnya adalah hospice sebenarnya dokter. Jadi dalam pasien dalam end of life care menunggu kematian sebenarnya begitu hospice itu. Lagi dok, end of life care apakah udah pasti DNR atau belum? Nah, Oke, itu. baik, terima kasih. Jadi memang itu ada tantangan tersendiri. Jadi end of life care itu sebaiknya kan memang kita edukasi DNR. Jadi end of life care adalah titik untuk kita mulai edukasi tentang DNR melalui sebuah breaking bad news begitu. Tapi ada keluarga yang memang, jadi sebenarnya kalau sudah end of life care itu DPJP itu sudah mengambil keputusan bahwa ini sudah tidak ada lagi harapan, kita sudah mulai bisa DNR. Tapi ada suatu tempat di mana keluarga tetap menolak DNR. Itu ada pertanyaan begini, kalau DNR medis tapi keluarga tetap menolak terus, apakah tetap boleh kita DNR-kan? Pertanyaan begitu. Jadi memang berdasarkan undang-undang DNR medis tetap butuh persetujuan keluarga. Begitu. Jadi kalau memang DNR medis kita edukasi sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, akhirnya kita harus naik. Biasanya nanti kita dibantu tim paliatif, mungkin dari DPJP dibantu paliatif, dibantu komite etik sama melalui paliatif buat tadi dokter. Jadi memang ada beberapa kali itu saya mengalami terutama anak yang sulit itu anak itu sudah kita edukasi DNR sampai berkali-kali tetap keluarga menolak. Akhirnya ini kita persetujuan komite etik dan direksi. Nanti kalau direksi dan komite menyetujui DNR, kita baru boleh DNR sepihak. Jadi jangan sampai nanti DPJP itu udah Mbak DNR aja, DNR medis kok gitu. Walaupun keluarga setuju, nggak setuju gimana dok?
ya biar aja tetap DNR medis, jangan. Nanti khawatirnya kita lemah terhadap hukum. Nanti kalau sudah komite etik, dia menimbangkan ini, kita putuskan DNR medis, itu aman. Jadi setelah itu, ya sudah kita off semua terapi, itu boleh. Begitu ya. Tapi pengalaman saya kalau di Raja Wali, di Merak, begitu masih oke. Seringnya itu yang sulit memang pasien-pasien tertentu, jadi dokter yang di Garuda, kemudian yang di ICU itu memang kadang edukasi DNR-nya itu sering sulit. Tapi memang akhirnya setelah palliative board itu juga akhirnya ketemu juga titiknya di mana DNR itu bisa dilakukan. Mungkin begitu. Nah, kalau itu nanti ini dokter, setelah DNR kita asesmen lagi. Ini withdrawal atau withhold. Jadi kalau memang sudah memang tidak ada harapan lagi kehidupan, jadi memang semua sudah bergantung alat. Kalau saya baca di sebuah jurnal itu, saat semua sudah bergantung alat, jadi murni nafas itu oleh venti, ini sudah fast-count, itu memang kita sudah withdraw. Tapi kalau dia masih ada nafas spontan, dia masih ada tanda-tanda kehidupan, kita masih withhold sebenarnya, masih kita tunggu. Lalu yang jadi permasalahan kalau withhold sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan itu gimana begitulah. Saat itu kita biasanya akses ulang. Kalau kami tim paliatif biasanya 1 minggu itu kita akses ulang. Ini gimana begitu? Apakah harus dipulangkan atau harus tetap, harus seperti apa begitu? Harus di sana karena pertimbangan kita tidak hanya masalah biaya. Kadang kan begini, wah ini karena rumah sakit tidak mau rugi. Sering banyak anggapan seperti itu. Tapi ternyata itu bukan hanya kerugian rumah sakit, tapi ternyata hak orang lain untuk mengakses venti, mengakses fasilitas kesehatan itu. Jadi yang lebih bisa diharapkan kehidupan untuk menggunakan itu yang kita pertimbangkan begitu. Jadi bukan berarti nanti rumah sakit semakin rugi besar gitu, enggak. Tapi ini venti kan sebenarnya bisa untuk pasien lain yang sebenarnya bisa lebih diharapkan kesembuhan. Jadi kita alasan seperti itu. Kecuali kalau pasien itu menggunakan umum, kemudian saya bayar sendiri kok. Saya kalau perlu beli ventilator sendiri, itu adalah hak keluarga. Jadi walaupun sudah DNR pun, keluarga saya pengen dibawa pulang begitu. Seperti sekarang ada kasus yang di ICU itu dokter izin itu ibunya ketua KPU. Gitu. Ini sudah 3 bulan di ICU dan menggunakan venti, depend on venti, pasiennya sadar. Gitu lah. Ini kita bukan masalah ini sudah lebih terus harus begini, tidak, tapi kan ini kan harus digunakan pasien lain gitu. Jadi kita dorong agar mempersiapkan home ventilation gitu, home ventilation dan perawatan-perawatan lainnya. Karena pada prinsipnya sebenarnya, jadi teman-teman di sini kalau edukasi DNR juga jangan, Bu, saya tidak restorasi jantung paru ya, tidak saya masukkan ICU ya. Kalau kayak gitu pasti nanti keluarga akan menolak, pasti akan ngomong, "Loh jangan toh dok, masukkan ICU aja," begitu. Pasti akan kayak gitu. Tapi kita jelaskan bahwa ICU itu yang pertama untuk pasien-pasien no life care, itu yang pertama dia akan jauh dari keluarga. Karena tadi jenguknya hanya 1 jam, 2 jam. Jadi kemungkinan keluarga tidak mendampingi saat kematian itu sangat tinggi. Itu, jadi tidak bisa ditalkin, tidak bisa didampingi, itu akan sangat tinggi. Yang kedua, pasien pasti akan dilakukan intervensi maksimal. Jadi akan dipasang tracheostomi, akan di RJP, akan di tindakan-tindakan lain lah. Nah, kalau sudah 2 ini keluarga tahu, biasanya terus pasien dan keluarga menjadi enggak usah. Tapi kalau tetap memaksakan ya sudah, enggak apa-apa, kita tetap jalani. Begitu. Jadi kalau kita hanya kadang keluarga itu begitu, dok. Saya tuh lucunya gitu, Pak nanti saya mau di ICU apa tidak begitu. Padahal sudah anal fair, ya di ICU dong dok begitu. Jadi dia cuma mikirnya nanti kalau ICU jadi baik begitu. Tidak tahu bahwa ternyata di ICU tidak banyak manfaat yang bisa diberikan pada pasien of end of life care. Begitu nggih. Kecuali ada satu yang kita pasti poncoan adalah masih menunggu sesuatu. Kadang masih menunggu keluarga, masih ada yang ditunggu, masih ada harapan apa begitu. Kita masih bisa pertimbangan sosial untuk masuk di ICU. Mungkin itu dokter tambahannya. Ya, baik. Terima kasih. Ari cukup? Mau tanya sedikit. Oh iya, sedikit aja. Iya, Boleh, Mbak. sedikit dok. Enggak dok, saya mau tanya untuk kekuatan hukumnya itu bagaimana ya? Maksudnya ya apalagi sekarang kan dokter dapat dipidana gitu. Maksudnya kami sebagai DPJP nanti kami konsulkan ke paliatif. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu atau penuntutan ulang gitu, misalnya pasien yang sudah lampau itu boleh bercerita dok gimana ininya kekuatan hukumnya? Betul dokter, terima kasih dokter. Jadi memang insya Allah kalau saya rasa sih kalau daripada dirawat sendirian, kalau dirawat tim itu akan lebih kuat. Saya sih lebih berisiko kepada seperti itu. Dan tadi saat ada tim paliatif masuk, itu tuh sebenarnya untuk
ahli hukum misalnya polisi ya, itu dia yang lihat ini pasien meninggal, terus sudah konsul paliatif. Berarti kan ini berarti pasien sudah paliatif sebenarnya begitu. Jadi akan lebih aman tadi yang Undang-Undang tahun 2014 Permenkes nomor 37 bahwa ini pasien dalam kondisi terminal itu sudah masuk, dokter. Jadi kriteria terminal sudah langsung masuk dan nanti saat kita melakukan tindakan apa-apa dan pasien akhirnya meninggal, bahkan even belum sempat DNR, kita belum sempat edukasi DNR, atau pasien sudah meninggal duluan nih gitu. Kita baru breaking bad news, Bu, ini kondisinya buruk, atau meninggal begitu belum DNR. Ini kita lebih aman karena tadi ini sudah pasien akhir kehidupan. Apalagi kalau di ERM, di diagnosis itu ditulis end of life care atau end stage disease. Ini akan membuat penegak hukum itu jadi merasa, oh ini sudah memang akhir kehidupan. Jadi ya sulit untuk dilakukan tuntutan. Dan seandainya pun, saya pernah ini juga dokter, jadi dulu ada pasien anak, ceritanya itu di PIKU sudah 1 tahun. Itu kebetulan kita mau DNR-kan begitu. Itu baru kita edukasi pertama, edukasi kedua itu langsung keluarganya bawa polisi saat itu. Jadi bawa polisi langsung menyatakan nggak boleh seperti itu, dok. Itu kan etanasia, itu kan pembiaran begitu. Nah, kemudian saat itu pun ya sudah Pak, kita akan bicara lebih lanjut dengan didampingi oleh Komite Etik dan Hukum. Jadi akhirnya pas saat itu memang mediasinya itu sampai bersama dengan Komite Etik Hukumnya Karyadi, dan ternyata saat dibukakan pasal tadi 37 kemudian tentang bantuan-bantuan kehidupan, jadi tadi penegak hukumnya baru sadar, oh iya ternyata boleh dilepas. Dan selalu ada anggapan gini, ini kan karena rumah sakit nggak mau rugi, jadi harus dilepas gini gitu lah. Anggapan rumah sakit tidak mau rugi ini harus kita ganti dengan banyak orang lain yang membutuhkan. Karena antrian ICU kita kan selalu ada, kecuali kita nggak ada antrian loh. Kita antriannya itu kan belasan, puluhan. Nah, terus kalau dipakai satu pasien yang misalnya dia sudah cerebral palsy begitu ya anak-anak, apakah lalu pasien yang lain yang normal itu head-nya di mana lah? Itu akhirnya bisa selesai, dokter. Jadi saya rasa kalau tadi sudah ini baik, cuman kadang yang pernah menjadi kendala itu kalau kita belum sempat breaking bad news, jadi baru masuk tahu meninggal begitu, meninggal mendadak sudden death begitu. Nah ini kemudian rentan. Tapi kalau saya rasa kalau memang sudah bisa terdiagnosis lebih awal dan kita sudah memberikan terapi maksimal sih saya rasa aman, dokter. Jadi insya Allah. Dan satu lagi, saat memang kita pelepasan itu kita selalu komunikasi. Jadi beberapa kali saya mendampingi pelepasan ventilator itu, didampingi rohaniawan, didampingi keluarga, tenaga medis, anestesi, ternyata kok keluarga juga nggak menuntut dan malah puas. Begitu. Bahkan ada pernah itu salah satu DPJP senior di sini yang kondisinya buruk, itu dipaliatifkan karena sudah 3 bulan di ICU. Itu saat anaknya yang seorang DPJP di sini juga ketemu saya cuma minta diikhlaskan saat itu. Ternyata setelah itu juga 1 minggu kemudian meninggal, dan anaknya setelah itu, oh iya benar ya dok, jadi setelah saya itu kok malah bapak kok baik. Jadi malah kita kadang upaya-upaya kita itu kadang belum tentu sesuai dengan keinginan pasien dan keluarga begitu, dokter. Jadi di sini saya rasa semoga kita semua aman dari segi hukum gitu, dokter, gitu, dan ini jadi jalan yang baik untuk pasien dan keluarga, mungkin itu. Itu gitu, dokter. Ya, terima kasih semuanya. Saya mau menanyakan Bu Ayu tapi lelap dalam tidurnya. Nikmati saja. Jadi saya rasa diskusi yang sangat menarik, Dr. Yanuar. Saya tidak menyangka bahwa diskusi pagi ini bisa seluas ini, semenarik ini, dan banyak aspek paliatif yang kemudian kita ketahui dari diskusi pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan saya harap Dr. Yanuar dengan tangan terbuka masih bisa menerima seandainya nanti ada suatu undangan dari kita untuk menyampaikan materi keilmuan khususnya tentang paliatif. Terima kasih kepada semua yang hadir, terutama Ibu KPS yang kemudian telah menginisiasi acara ini, dan saya harap kita semua dalam kondisi atau dalam kesehatan yang purna untuk melakukan aktivitas harian dan medis kita. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.